Semuanya, perkenalkan nama aku Esterina Septiani Segian. Di sini aku akan menceritakan pengalaman PKL aku di hari ke-18 di salah satu rumah sakit yang ada di Depok. Jadi untuk hari ini aku masuk dinas siang di jam 2 sampai jam 8 malam, tapi aku udah di rumah sakit jam setengah 2 atau 13.30. Jadi tindakan pertama yaitu operan, menulis semua data-data pasien, tindakan apa yang akan dilakukan pasien, perkembangan pasien, TTV-nya, dokter visit apa yang akan melakukan tindakan terhadap pasien. Pokoknya semuanya ditulis di buku notebook. Udah aku tulis semuanya, udah operan juga, lanjut untuk melakukan pengecekan keliling pasien bersama kakak perawatnya. Nah di situ juga aku melakukan tindakan mengganti cairan infus pasien yang habis. Jadi sekalian keliling kakaknya suka suruh aku buat ganti beberapa cairan infus pasien yang udah habis. Itu aku ganti dan aku atur tetesannya. Selanjutnya juga aku akan melakukan tindakan TTV atau tanda-tanda vital seperti biasanya. Dan udah ditulis semuanya, lanjut untuk disalin ke buku TTV keperawatan. Selanjutnya aku juga ada observasi pemplon infus. Jadi ada pasien aku yang cairan antibiotiknya udah habis. Aku langsung lapor ke nurse station dan kata kakaknya, oh yaudah deh pemplon infus aja, karena aku kurang tahu pemplon infus itu apa. Jadi kakaknya langsung ajarin aku untuk tindakan pemplon infus. Dan ternyata pemplon infus itu adalah mencopot selangnya aja. Jadi jarum infusnya tetap menancap di vena pasien, cuman selangnya aja yang dicopot terus langsung ditutup pakai mikroper. Dan akhirnya aku tahu apa itu pemplon infus. Selanjutnya aku juga ada mengantarkan pasien menggunakan kursi roda ke ruang operasi. Setelah itu pastinya di situ tuh aku ngebantuin kakaknya buat ngeganti baju pasien menjadi baju untuk operasi warna hijau gitu. Selanjutnya juga aku ada mengantarkan surat ke ruang operasi dan juga ke ruang laboratorium. Setelah itu aku ada melakukan pengkajian dan TTV untuk pasien baru. Untuk pasien baru pastinya langsung disuruh untuk dikaji dan juga di TTV. Jadi ini aku inisiatif untuk nanya ke kakaknya, dan kata kakaknya iya dia langsung dikaji aja dan langsung di TTV. Terus langsung aja aku samperin pasien tersebut dan aku kaji. Aku nanya beberapa pertanyaan dan juga aku cek tanda-tanda vitalnya. Terus langsung aku kasih ke kakaknya hasilnya dari tindakan TTV dan pengkajian aku. Selanjutnya aku juga ada melakukan pemasangan per bed, terus ada membantu pasien ke toilet. Nah untuk ini pasien yang 18 bed 2 ini aku banyak melakukan tindakan. Jadi pertamanya keluarga pasien tuh datang ke nurse station buat minta tolong kakak perawatnya bantuin si pasien ini menuju toilet. Jadi aku langsung disuruh kakaknya buat nemenin ibu tersebut ke toilet. Nah udah gitu pertama-tama pastinya aku udah nanya semua tindakan aku ini dari awal hingga akhir. Jadinya aku tahu caranya gimana dan pastinya sesuai instruksi dari kakaknya ya guys. Pertama tuh kata kakaknya lepas dulu oksigennya, dan setelah itu baru aku copot kantung infus yang bergelantung di ininya kan, di tiang infusnya. Terus udah baru aku langsung bawa pasiennya pelan-pelan menuju toilet. Udah ibunya melakukan BAK, itu akhirnya aku bawa lagi menuju tempat tidurnya. Nah setelah itu ternyata cairan infus pasien tuh jadi macet dan tidak bisa keluar karena setelah dari toilet. Terus akhirnya aku benerin dan ternyata nggak keluar-keluar juga. Itu udah aku coba berkali-kali dan akhirnya aku minta tolong kakak perawatnya. Setelah itu udah selesai, udah dibawa ke toilet, udah dibeneri infusnya, aku lanjut untuk memasang oksigennya kembali. Nah di saat itu juga aku melakukan tindakan pemasangan oksigen guys. Jadi disuruh kakaknya buat diisi dulu air di kayak cup yang ngegelantung di tabung oksigen gitu guys. Pokoknya disuruh isi cairannya sesuai instruksi dari kakaknya, baru aku tutup. Terus pokoknya aku atur oksigennya di garis 3. Terus akhirnya udah dicek dan ternyata keluar oksigennya. Terus baru dipasangin ke pasiennya, dan akhirnya pasiennya udah nyaman juga.
Terus sudah selesai dan sudah sesuai sama instruksi dari kakaknya, lanjut untuk melakukan pengecekan GDS terhadap ibu tersebut. Jadi kakaknya juga sekalian nyuruh aku buat ngecek GDS atau gula darah pasien tersebut, dan setelah dicek ternyata hasilnya 228 dan itu tinggi kan guys. Kakaknya langsung melakukan penyuntikan insulin. Jadi di situ juga aku sekalian observasi kakaknya buat nyuntik insulin, dan sudah selesai di 318 bed 2. Ternyata di bed sampingnya atau di depannya bunyi juga guys, 318 bed 1. Akhirnya aku samperin, dan ternyata pasiennya mengeluh kalau tetesan infusnya juga macet. Habis dari toilet juga, dan langsung aku benerin. Akhirnya udah lancar juga tetesannya. Lanjut untuk per bed untuk pasien yang baru. Jadi pasien baru kan pastinya kasurnya aku siapin dulu di per bed dulu. Lanjut juga aku ada mengantarkan PA jaringan sedang ke laboratorium beserta suratnya. Itu juga aku tulis semuanya kayak apa ya guys, kayak label gitu, kayak formulir gitu dah. Isinya kita tulis nama pasiennya, nomor MR-nya, terus tanggal, terus siapa yang mengirim parafnya, segala macam dah aku isi ya guys di situ. Terus lanjut juga aku ada mengantarkan surat ke radiologi, terus menjemput pasien ke ruang operasi, terus juga ada mengambil obat ke farmasi. Setelah mengambil obat ke farmasi, aku menata obatnya ke wadah obat. Nah, di situ kan banyak pasien baru, jadi belum ada wadah obatnya guys. Jadi pastinya aku bikin wadah obatnya beserta namanya aku tulis, terus aku baru tata semuanya ke wadahnya masing-masing. Nah, udah semuanya, lanjut untuk memberikan makan pasien. Jadi ada waktu aku sudah selesai semua tindakan membenahi obat, aku balik ke nurse station dan disuruh kakaknya untuk memberikan makan pasien, yaitu B320 B3 dan 319 bed 2. Jadi itu dikasih makannya, dan pastinya aku udah nanya dulu ke kakaknya buat ngasih ke bapak siapa, dan pastinya udah sesuai dengan namanya ya guys. Dan udah gitu baru kakaknya nyuruh aku pasiennya nanya ke aku apakah udah boleh dimakan dan udah boleh belajar duduk, dan aku nanya ke kakaknya dulu dan kata kakaknya boleh, dan akhirnya aku kasih tahu informasi tersebut ke pasiennya, dan pasiennya langsung tahu informasinya kalau dia boleh makan dan dia boleh duduk. Setelah memberi makan, lanjut untuk yang terakhir, observasi pemberian pasien makan melalui NGT. Jadi pasien diberi makan melalui NGT, yaitu kayak semacam susu gitu dicampur sama obat dan diminum lewat NGT atau selang yang ada di hidung. Dan semua tindakannya sudah selesai dan sudah menunjukkan pulang juga. Kakaknya udah nyuruh pulang, dan aku langsung prepare dan pulang bersama partnerku. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.